Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Imas Masfiah dari Prodi PAI kelas 2D. Saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sulaiman, MAG. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama dan saya akan memulai untuk mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Materi pertama yaitu tentang konsep ilmu alamiah dasar. Nah, apa saja konsep ilmu alamiah dasar? Nah, di sini saya akan mengemukakan 4 poin. Yang pertama yaitu urgensi mempelajari ilmu alamiah dasar. Apakah urgensinya? Yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, bertanggung jawab, serta memiliki nilai-nilai kepribadian luhur bangsa, di samping memiliki ilmu pengetahuan memadai, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memahami masalah-masalah alam dan gejalanya, serta terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungan. Nah, dari konsep ilmu alamiah dasar ini, konsep ilmu alamiah dasar merupakan kumpulan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan teknologi, mempelajari alam dan gejalanya dalam konteks keterkaitannya dengan manusia. Nah, objek kajiannya diantaranya adalah perkembangan pola pikir manusia, metode ilmiah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bumi dan alam semesta, materi dan energi serta perubahannya, keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup serta masalahnya. Kemudian yang terakhir, teknologi terkini atau teknologi modern. Kemudian yang ketiga, tujuan dari konsep ilmu alamiah dasar. Nah, tujuan dari konsep ilmu alamiah dasar yaitu yang pertama memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam ilmu pengetahuan alam, dan kedua memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi terhadap objek dan cara pemikiran serta cara-cara pendekatan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Kemudian yang ketiga menjadi solusi atas masalah lingkungan sekitar kita. Nah, poin keempat adalah manfaat mempelajari dari ilmu alamiah dasar. Nah, manfaatnya apa? Terciptanya pemikiran luas terhadap lingkungan dan gejala-gejalanya yang terjadi dalam masyarakat, sehingga kita lebih tanggap terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah memberikan bekal untuk memanfaatkan bahan dan cara pemilihan dan cara pemikiran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, kemudian saya akan menanggapi pertanyaan atas jawaban kelompok ya. Nah, apa yang dijawab oleh kelompok 1 atas pertanyaan kelompok 10 menurut pendapat saya adalah melalui proses berpikir timbul rasa ingin tahu, kemudian menemukan masalah, kemudian membuat percobaan yang membuat sebuah disiplin ilmu itu lahir dan berkembang. Search dari media sosial Facebook. Mengingat betapa pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa semakin semangat menggali kembali wawasan pengetahuan kita agar mendapatkan informasi mengenai gejala-gejala alam, manfaat dan dampaknya, sehingga kita dapat mencari solusi atas masalah lingkungan sekitar kita secara lebih bijak tentunya. Nah, lanjut ke materi kedua yaitu perkembangan pola pikir manusia. Nah, di sini juga saya akan mengemukakan beberapa poin dari materi kedua ini, yaitu yang pertama urgensi mempelajari perkembangan pola pikir manusia. Nah, pentingnya mempelajari hal ihwal mengenai penciptaan manusia, alam semesta dengan berbagai ilmu pengetahuan dan kemajuan pesatnya. Nah, karena manusia ini adalah makhluk berpikir. Nah, dibekali Allah akal pikiran sehingga memiliki kemampuan rasa ingin tahu, kemudian penalaran,
bereksperimen, dan lahirlah ilmu pengetahuan yang mumpuni. Nah, poin kedua adalah perkembangan alam pikir manusia. Nah, pada perkembangannya manusia ini percaya akan mitos, ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah percaya pada keagungan akal yang melahirkan filsafat. Selanjutnya adalah percaya pada keagungan peradaban manusia yang maju pada zaman Yunani, yaitu filsafat. Nah, kemudian meyakini agama sebagai perkembangannya dari pola pikir manusia. Kemudian manusia mengembangkan dari agama itu filsafat, yaitu proses penalaran. Nah, poinnya adalah jadi pola perkembangan alam pikir manusia ini diawali dari rasa ingin tahu melalui panca indera. Nah, setelah panca indera nanti akan merangsang, nanti akhirnya kita akan memahami, kemudian mengenal, lalu timbullah nanti semacam percobaan, akhirnya timbullah muncul ilmu pengetahuan. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah mitos. Nah, mitos ini apa? Yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pemikiran sederhana, serta dikaitkan dengan kepercayaan adanya kekuatan gaib. Nah, kalau di Indonesia mitos ini sangat beragam sekali ya, karena pada zaman dahulu juga sudah banyak pengaruhnya. Nah, kemudian yang keempat, penalaran. Apa itu penalaran? Bernalar artinya memikirkan sesuatu berdasarkan asumsi tertentu, yakni berdasarkan metode-metode ilmiah yang pada akhirnya melakukan penelitian yang terkait dengan alam ya, maupun ilmu yang terkait dengan kemanusiaan. Penalaran sendiri adalah proses berpikir dalam menarik kesimpulan berupa pengetahuan yang benar yang memiliki cirinya adalah logis dan analitis. Kemudian bagaimana cara mendapat kesimpulannya? Nah, cara mendapat kesimpulan tidak berdasarkan penalaran ini ada 4 poin, yaitu yang pertama berdasarkan penalaran, kedua intuisi, ketiga wahyu, dan keempat trial and error. Nah, selanjutnya dikarenakan ini adalah merupakan materi dari kelompok 10. Nah, saya akan lanjut ke materi ketiga. Nah, materi ketiga ini adalah kelahiran ilmu alamiah dasar dan hakikatnya. Di sini juga ada beberapa poin yang akan saya paparkan, yaitu sejarah kelahiran ilmu alamiah dasar. Ya. Nah, sejak kelahiran ilmu alamiah dasar ini manusia bersentuhan dengan alam. Kemudian persentuhan dengan alam menjadikan pengalaman bagi manusia itu sendiri. Alam sendiri memberi rangsangan kepada panca indera manusia yang menghasilkan pengalaman. Semakin lama semakin bertambah pengalaman manusia, karena manusia menginginkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki tentang apa, bagaimana, dan mengapa, baik atas segala benda yang ada di alam ini ataupun karena kontak manusia melalui panca indera. Artinya panca indera sangat berperan penting dalam proses kelahiran ilmu alamiah dasar ya. Intinya begini, jika mata melihat sesuatu, maka akal pikiran kita akan bertanya, itu kenapa? Itu bagaimana? Iya, seperti itu ya. Nah, kemudian poin kedua adalah hakikat kelahiran ilmu alamiah dasar. Nah, di sini juga manusia secara sadar atau tidak akan mengalami rangsangan. Pengalaman inilah yang memungkinkan terjadinya pengetahuan, yakni kumpulan fakta-fakta objektif. Pertambahan pengalaman terjadi atas dua dorongan, yaitu dorongan yang bersifat praktis dan non praktis. Nah, yang praktis ini adalah manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berperasaan. Yang non-praktis adalah manusia memiliki sifat rasa ingin tahu, dorongan yang menimbulkan pengetahuan. Nah, benda-benda ini menjadi objek dari ilmu alamiah dasar sesuai dengan tujuan ilmu. Ilmu alamiah ini memperoleh kebenaran dari objeknya. Nah, apa saja faktor-faktor kelahiran ilmu alamiah dasar? Nah, faktor-faktor kelahiran ilmu alamiah dasar adalah satu, kelahiran alam semesta. Ya, tentunya ya, karena ini merupakan objek kajian juga termasuk objek kajian dari ilmu alamiah dasar. Nah, kemudian apa yang kedua? Tata surya. Kenapa tata surya? Karena telah ada sebelum ilmu alamiah dasar lahir, karena tata surya ini realitas, artinya faktor kelahiran. Jadi ilmu alamiah dasar ini kan yang mempelajari tentang apa yang ada, apa yang nyata. Nah, tata surya ini adalah realitas ada. Nah, gitu ya. Kemudian bumi. Nah,
karena ini bumi manusia bertempat tinggal, sehingga semua prinsip-prinsip, metode-metode realitas yang diterapkan di ilmu alamiah dasar dapat dicari dan dikembangkan di bumi ya. Jadi realitas. Kemudian yang keempat, perkembangan makhluk hidup. Manusia berbeda dengan hewan dan tumbuhan ya. Jadi artinya manusia ini menjadi faktor lahirnya ilmu alamiah dasar. Kita akan mempelajari bagaimana pola pikir manusia, bagaimana pola perbedaan antara manusia dengan hewan ataupun tumbuhan di situ ya. Kemudian asal mula kehidupan bumi ini ya. Kemudian saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok ya. Nah, ini pertanyaan dari kelompok kelompok 3 atas pertanyaan kelompok 10. Menurut pendapat saya adalah fakta di lapangan saat ini memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan ya. Seperti jawaban dari kelompok 3 ini sebenarnya bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah mencapai titik sangat maju ya, di titik 5.0 ya. Nah, dengan kehadiran internet, satelit yang mempermudah navigasi diantaranya ya, sangat efektif dan efisien. Betapa pentingnya mengetahui sejarah, hakikat, dan faktor kelahiran ilmu alamiah dasar. Marilah ya, saya mengajak kepada kita semua sebagai mahasiswa maupun masyarakat luas, masyarakat umum, lebih mengenal dan mempelajari lagi lebih dalam kelahiran ilmu alamiah dasar ini. Supaya apa? Supaya dapat menambah kesadaran kita akan pentingnya mempelajari ilmu alamiah dasar. Di samping bermanfaat untuk menambah wawasan, kita juga akan lebih terangsang untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan gitu ya. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Materi keempat ini adalah metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi. Juga ada 4 poin. Yang pertama, pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah berasal dari kata meta, artinya melalui, dan hodos berarti jalan atau cara ya. Nah, artinya metode ilmiah ini adalah pengetahuan, keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara alami dengan bukti fisik. Jadi metode ilmiah ini merupakan proses mendapatkan keilmuan secara sistematis bertujuan untuk memperoleh pengalaman pengetahuan melalui bukti fisik. Nah, kemudian poin kedua, ciri-ciri metode ilmiahnya. Nah, ciri-ciri metode ilmiah seperti yang pertama, harus berdasarkan fakta. Kedua, terbebas dari prasangka. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Yang keempat, melakukan atau memakai hipotesa. Poin yang ketiga, urgensi mempelajari metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi, yaitu urgensi mempelajari metode ilmiah sebagai bangunan sains dan teknologi adalah sangat penting dipelajari sebagai upaya salah satu bentuk harapan untuk masa depan, sehingga metode ilmiah dapat menghasilkan penemuan yang berguna. Pengembangan ilmu pengetahuan memecahkan suatu masalah dengan penalaran dan mengungkapkan kembali rahasia alam yang belum terungkap. Apa saja contohnya? Nah, upaya manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ini diawali dari rasa ingin tahu sebagai awal akhirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ilmuwan menetapkan ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu dasar bagi ilmu terapan dan teknologi. Teknologi dibentuk dari sebuah pengetahuan alam dasar, kemudian pengendalian alam untuk menyusun objek-objek teknologi, membuat konstruksi alam, membuat alat-alat untuk mengendalikan cara-cara alam itu bekerja. Nah, contohnya apa? Itu di bidang farmasi ya, menerapkan cabang-cabang dari ilmu biologi sebagai ilmu terapan dari ilmu pengetahuan alam. Dari ilmu terapan maka lahirlah ilmu pengetahuan yang membuat teknologi. Tuh. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok, yaitu apa yang dijawab dari kelompok 4 atas pertanyaan kelompok 10 menurut pendapat saya adalah termasuk aspek dari tujuan penelitian itu sendiri, yaitu verifikatif atau menguji kebenaran dari sesuatu dan menguji efektivitas. Efektivitas itu apa maksudnya? Efektivitas di sini adalah maksudnya jika ilmu pengetahuan itu atau metode ilmiah itu berasal dari luar negara Indonesia, apakah efektif dipakai di negara kita di Indonesia gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah
share link di media sosial. Nah, di sini mengingat betapa pentingnya mengetahui metode ilmiah, marilah kita sebagai manusia yang terpelajar mampu bersikap atau berpikir kritis ya, rasional dan empiris, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip melalui metode ilmiah yang dapat membangun ilmu pengetahuan dan sains yang sesuai dengan fakta yang ada. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu pertama, pengertian ilmu pengetahuan merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mengarah pada pemenuhan kebutuhan manusia. Saat ini mempelajari iptek merupakan suatu keharusan bagi kita karena menjadi syarat untuk dapat menggunakan alat bantu ya dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi wajib kita ketahui, bahkan kuasai ya pada era globalisasi ini ya. Nah, apa saja nih contohnya ilmu pengetahuan dan teknologi? Sebenarnya sangat banyak sekali ya contoh-contoh hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa saja? Contoh, telepon seluler. Sekarang sudah lebih canggih malah ya, yang disebut smartphone gitu ya, telepon pintar gitu ya. Kemudian sangat berkembang. Kemudian satelit, di Indonesia sendiri sekarang memiliki satelit bernama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD ya. Kemudian yang ketiga adalah komputer dan internet. Kalau sekarang sudah ada komputer jinjing ya, dengan fitur-fitur yang lebih menarik lagi ya, seperti yang disebut laptop ya. Kemudian yang keempat, televisi. Sekarang sudah banyak bermunculan smart TV ya, TV pintar. Jadi bukan hanya acara-acara televisi yang bisa kita tonton, melainkan kita juga bisa menggunakan internet, bisa berselancar di dunia maya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah transportasi. Sekarang juga di Indonesia sudah mulai ada transportasi massal seperti LRT, MRT ya. Walaupun belum sepenuhnya di seluruh wilayah Indonesia ada gitu ya. Kemudian poin ketiga adalah manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Apa saja manfaatnya? Yaitu mempermudah komunikasi ya, tadi yang contoh telepon seluler ya. Kemudian mempermudah pekerjaan. Kemudian waktu yang dibutuhkan lebih cepat dan efisien, dapat meningkatkan sumber daya baru, mengurangi pengangguran, kemudian mengurangi pemakaian bahan-bahan alami yang sudah langka, membawa manusia ke era yang lebih modern. Dampak dari iptek ini ada beberapa ya, yaitu mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, menambah ilmu pengetahuan juga. Sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya. Nah, nanti akan kita bahas di materi ke-6. Tanya jawab kelompok. Di sini, apa yang dijawab dari kelompok 5 atas pertanyaan kelompok 10 adalah jelas dan terperinci, mudah dipahami. Nah, ini hanya sedikit tambahan dari saya adalah kita harus tetap disiplin mencari ilmu sebanyak-banyaknya di bidang teknologi, agar ketika ada orang yang kurang paham, kita bisa langsung beri jawaban dan pemahaman atas pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, ataupun bisa mencarikan mentor untuk mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini merupakan tanggapan dari saya. Selanjutnya ada share dari media sosial, yaitu mengingat betapa pentingnya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, marilah kita sebagai generasi muda selalu berkontribusi mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa dan negara di kancah internasional supaya mampu bersaing di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi terakhir, yaitu materi ke-6 tentang dampak perkembangan sains bagi peradaban manusia ya. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu yang pertama, urgensi mempelajari sains ya, karena sains ini sangat besar manfaatnya dalam kehidupan manusia saat ini dengan perkembangannya sangat pesat. Nah, dapat membantu pekerjaan manusia lebih efektif dan efisien. Sains dan teknologi sangat memberikan pengaruh terhadap peradaban manusia, terutama di Indonesia sendiri. Sains juga memberikan pengetahuan dan konsep berguna bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua, mohon maaf ini agak cepat ya, karena ini supaya lebih efektif saja. Pengertian sains ya. Pengertian sains ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta beserta isinya, karakteristik,
sains, teknologi, dan masyarakat. Sains juga dapat diartikan suatu cara memperoleh pengetahuan yang baru yang berupa produk ilmiah dan sikap ilmiah melalui kegiatan proses ilmiah. Sains merupakan pengetahuan yang didapat dari proses pembelajaran juga pembuktian. Dampak perkembangan sains poin ketiganya adalah ada beberapa ya. Di sini ada dampak pendayagunaan sumber daya alam, kemudian dampak transportasi dan komunikasi, dampak peningkatan kesehatan, dampak sumber daya manusia. Tentunya dampak positif dan negatif ya. Ancaman perkembangan sains, ancamannya adalah perkembangan sains dan teknologi ini mengatur perilaku manusia, mengakibatkan munculnya masalah-masalah etis yang dapat mengancam peradaban manusia, diantaranya eksistensi manusia terancam. Karena sejatinya manusia itu manusia yang bekerja ya. Pemakaian teknologi supermodern menyebabkan manusia tidak mengalami kepuasan dalam bekerja, sementara pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tangan manusia sekarang harus diwakilkan dengan tenaga-tenaga mesin ya. Pemakaian teknologi secara berlebihan mengakibatkan pembatasan pada kebebasan manusia. Nah, masalah vital lain adalah apa saja? Saya contohkan seperti tenaga nuklir ya, yang maha dahsyat ya. Tenaga nuklir jika digunakan dengan berlebihan, ini di negara-negara maju sudah mulai bersaing. Jika nuklir bisa dijadikan alat pembunuh massal, maka dunia akan hancur ya. Kemudian apa? Eksplorasi keluar angkasa, antariksa ya. Sekarang sudah banyak kajian untuk migrasi ke planet ya. Dikarenakan apa? Semakin banyak pertumbuhan penduduk di dunia, maka akan semakin banyak pula populasi manusia ya. Nah, kemudian yang ketiga masalah vital lagi yang lain adalah kependudukan, masalah kependudukan. Jadi sekarang ini di dunia ini sudah semakin banyak meningkat populasi manusia, maka semakin banyak ancaman dari hal-hal yang bersifat merugikan umat manusia ya. Saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan dari kelompok 10, mohon maaf. Apa yang dijawab dari kelompok 5 atas pertanyaan kelompok 10 menurut pendapat saya adalah mungkin lebih tepatnya pekerjaan sehari-hari itu lebih ke profesi guru ya, dosen dan tenaga pendidik yang sehari-harinya berkecimpung dengan program-program pendidikan, supir angkutan yang sehari-harinya mengendari bis ataupun angkutan umum, dan masih banyak lagi profesi lainnya yang setiap harinya mengandalkan atau dipermudah oleh hadirnya teknologi. Ini adalah share dari media sosial Facebook, yaitu mengingat betapa pentingnya perkembangan sains bagi peradaban manusia, marilah kita lebih bijak menggunakan kebutuhan kita akan teknologi dengan lebih baik lagi agar dampak buruk dan ancaman negatif dari teknologi bisa kita hindarkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Ditutup dengan doa, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.